Halo semuanya, halo guys. General reading ya. Ini pembacaan energi banyak orang. Bisa cocok, bisa tidak, bisa beberapa saja yang cocok, bisa vice versa, terbolak-balik ya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun pada Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini, begitu ya. Oke? Oke. Kita mau lihat prediksi November ya. Prediksi tentang bulan November 2024. Oke. Aku ngerasa di bulan November akan ada hasrat gairah yang susah dikendalikan gitu. Jadi jangan main-main ya sama hasrat. Jangan main-main sama gairah. Jadi nggak bisa sepele terhadap nafsu, nggak bisa sepele terhadap hasrat gairah gitu. Kayak misalnya kalau bersama lawan jenis nanti bisa memancing gairah, bersama lawan jenis bisa memancing hasrat, atau bisa juga nanti lawan jenis dikit-dikit nafsu sama kamu. Lawan jenis nanti dikit-dikit tertarik secara seksual sama kamu. Jadi hati-hati ya. Oke, terus lebih kayak jaga diri sebenarnya. Jaga diri, mengendalikan hawa nafsu ya. Mana yang nggak baik ya jangan gitu. Mana yang toksik ya jangan ya. Oke. Terus aku ngerasa nanti ada saja orang-orang yang mudah cemburu ya. Kesannya kayak posesif, mau mengendalikan kamu gitu. Nanti ya ada aja sih, entah mulai dari keluarga sendiri, mulai dari temenmu sendiri, orang masa lalu, orang baru, siapapun di hidupmu, nanti ada aja mudah cemburu sama kamu. Ada nanti energi-energi kayak gampang iri hati ya. Kamu senang dikit, mereka cemburu. Kamu bahagia dikit aja, mereka cemburu. Kamu sukses dikit aja, mereka iri ya. Ya ada begitu. Jadi ya sabar-sabar ya. Sabarlah. Gitu juga kamunya jangan banding-bandingin dirimu sama orang lain ya. Ya supaya nggak ada iri hati sih. Oke. Terus ya jelas bahwa November itu bulan transformasi, bulan perubahan ya. Semoga nanti ada orang-orang mau berubah lebih baik, mau memperbaiki hubungan lebih baik. Aku ngerasa ada bau-bau ini ya, yang berkonflik bisa berdamai. Aku ngeliatnya gitu. Siapapun yang kita rasa toksik bisa bikin konflik. Siapapun berdrama-drama sama kita, nanti berdamai pada akhirnya di November ya. Tuh. Kalau ada pun hubungan, silaturahmi, komunikasi terputus, ini akan terjalin lagi ya. Itu sih. Ini kalau ada yang udah berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun gak komunikasi, nanti komunikasi lagi, ada seperti itu. Seperti apa ya? Ketika dua jiwa, ketika dua insan saling perbaiki diri, ya nanti bisa terjalin silaturahmi lagi gitu. Misalnya kita nih, aku kamu saling perbaiki diri. Ya semoga kita dipertemukan lagi di versi lebih baik ya.
Semoga kita dipersatukan di versi yang terbaik dari diri kita masing-masing. Wah, berat ya, berat sekali. Berat bahasanya ya, tapi kayak gitu. Contoh kita bermasalah sama siapa nih? Ada orang bermasalah sama kita, ada orang berkonflik dengan kita. Ya kalau kita ya sama-sama perbaiki diri, bisa komunikasi lagi. Itu di November ya. Oke. Terus November, mungkin kamu akan sibuk mikirin uang, ya. Ada di antara kita gitu. November kayak sibuk aja mikirin duit, duit gitu. Gimana ya supaya dapat duit? Gimana supaya ya meningkatkan keuangan gitu. Beberapa nanti jadi gila kerja ya. Beberapa nanti kita workaholic gitu, kayak gila kerja, gila nyari duit terus. Karena ya hidup butuh duit gitu. Ada kayak gitu. Oke. Aku ngerasanya ya, siapapun cari gara-gara sama kamu, siapapun nyari masalah, siapapun bikin drama dengan kamu, kalau kamu tenang menghadapinya, kamu akan menang sebenarnya. Gitu. Misalnya nanti ada ngajak ribut, nanti ada ngajak berkonflik, nanti ada orang iri hati, cemburu, ya hadapi dengan tenang. Tenang aja. Ya udah, kamu bisa memenangkan semua drama-drama ini ya. Sebenarnya orang yang diam, tenang, kamu akan menang. Gitu. Jadi nggak perlu berdebat, nggak perlu ngeluarin energi, nggak perlu kotori tangan kita ya, nggak perlu buang energi kita untuk drama. Oke? Oke. Sepertinya ada nanti mau serius ya sama kamu. Ada nanti mau serius ngebahagiain kamu. Semoga ya. Ada sih gitu. Aku ngerasa di November ada energi ini juga. Orang mau memberikan kasih sayang. Ada nanti sosok mau membahagiakan kamu, fokus ke kamu. Kayak misalnya, kamu mau apa, biar aku lakuin. Cie. Kamu pengennya gimana, biar aku bertindak gitu. Ada nanti energi kasih sayang gitu ya. Apalagi yang udah sadar kamu tuh berharga, yang udah sadar kamu tuh luar biasa, kamu akan diperlakukan baik untuk seseorang ini ya. Tuh. Oke. Terus nanti ada ngomongin uang. Ada nanti kesepakatan soal uang. Jadi kalau ada nih beberapa kita ada persoalan keuangan, nanti ada jalan keluar, nanti ada solusi. Terus kalau ada nanti pembicaraan uang, nanti ada apa ya, kayak kesimpulannya, ada nanti kesimpulannya, kejelasannya, kepastiannya, kesepakatannya akan bagus, aku rasanya gitu, karena ini energinya bagus gitu. Misalnya ya berurusan uang sama keluarga, nanti ada solusinya bagus. Misalnya berurusan uang sama teman, rekan atau siapa, nanti bagus akhirnya. Artinya ya udah, kamu akan tetap dapat keuntungan gitu ya. Oke. Lanjut ya.
Kita lihat dari sini. Sebenarnya kita manusia punya imajinasi ya. Kita manusia punya imajinasi gitu, tapi gunakanlah untuk positif, bukan negatif ya. Imajinasi kalau digunakan negatif, jatuhnya halusinasi ya. Misalnya saya mengimajinasikan sesuatu, mengimajinasikan siapa gitu. Ya kalau berlarut-larut gitu, jatuhnya halusinasi ya. Tapi kalau imajinasi kita gunakan untuk kreativitas, imajinasi kita gunakan untuk cari ide-ide kreatif, imajinasi kita gunakan untuk mempelajari banyak hal, nanti bagus hasilnya, bagus ujungnya gitu ya. Oke. Terus ini ada energi apa ya? Ini energi lawan jenis juga, sepertinya ada di antara mereka sering berimajinasi tentang kamu gitu. Ada seperti itu. Jadi di balik diamnya seseorang, di balik dinginnya dia, di balik cueknya dialah, dia ini ngehalu juga tentang kamu ya. Dia mau berhalusinasi tentang keindahanmu. Ingat ya, November kan banyak hasrat, banyak gairah kan. Tadi di awal bilang gitu. Jadi di November ya ada pria-pria, wanita-wanita ini punya hasrat, punya gairah besar. Jadi bisa berimajinasi. Imajinasinya liar gitu. Nanti bayangin kamu indah, kamu bohai. Atau apa gitu ya, ya apa-apa aja lah. Semoga kamu paham. Makanya kitanya harus jaga sikap ya, jaga wibawa, penuh bijaksana, jangan dikit-dikit tergoda. Wah. Terus November, bersiaplah untuk bertarung di kehidupan ini ya. Jadi jangan lagi bermalas-malasan, jangan mut-mutan terus ya. Jangan apa-apa ngikutin mood. Jangan dikit-dikit ngikutin baperan. Aku lagi baper, nggak bisa ngapa-ngapain. Jangan, ntar ketinggalan loh. Ntar ketinggalan di masa depan. Orang udah sampai mana, kamu masih sampai mana gitu ya. Ngerti dong? Ya kitanya harus ready nih, harus siap. Bertarung lah, fokus ke depan. Sebentar lagi berganti tahun loh. Sebentar lagi udah tahun 2025. Masa gitu-gitu aja kitanya, ya kan? Oke. Dan sebenarnya November ini termasuk bulannya trust issue. Bulannya kita susah percaya sama orang. November ini banyak sebenarnya energi trust issue juga. Jadi kita ya susah percaya aja. Sama keluarga aja susah percaya, sama temen juga susah percaya, apalagi sama dia. Tapi udahlah, relax saja ya. Jangan dikit-dikit netting ya, jangan dikit-dikit negatif thinkingan gitu. Jangan semua kamu bawa kepikiran negatif. Jangan langsung nganggap semua orang jahat. Jangan selalu nganggap semua orang toksik ya. Ingat loh, masih ada orang baik. Masih ada orang positif. Tapi susah nyarinya gitu. Jadi kitanya perbaiki diri kita. Perbaiki diri kita jadi orang lebih baik. Supaya menarik energi orang-orang lebih baik. Kan logikanya gitu ya. Perbaiki diri kita jadi orang lebih positif. Supaya kita menarik energi orang-orang positif kayak gitu ya kan. Oke. Terus ada pesannya, jangan terlalu menggenggam sesuatu, jangan terlalu menggenggam seseorang ya, selagi masih di dunia.
Gak ada yang abadi. Itu kita bisa loh suatu saat kehilangan sesuatu. Kita bisa suatu saat kehilangan seseorang. Makanya ketika mencintai, menyayangi seseorang harus bijaksana ya. Jangan terlalu obsesi. Karena gimana ya, kita mencintai manusia gitu kan. Manusia ini nggak abadi. Manusia ini bisa aja suatu saat pergi, ya kan. Manusia ini bisa suatu saat ya nggak ada lagi gitu. Jadi cintai secukupnya, sewajarnya. Gitu sih. Ya harus lebih mencintai ilahi ya. Harus lebih mencintai Tuhan. Harus lebih mencintai yang maha kuasa, yang segala-galanya abadi ya, gitu. Oke? Aku bisa bilang ini ada energi maskulin yang baperan ya. Ini ada energi lawan jenis. Atau siapa ya, seseorang kah? Ya bisa cowok cewek gitu, bisa pria wanita. Tapi energinya lebih maskulin ya. Ini lagi cinta-cintanya sama kamu. Atau kamu sadar atau enggak gitu. Ini ada yang lagi sayang-sayangnya sama dirimu. Apakah dia masa lalu, apakah dia yang orang baru, apa yang sekarang ya. Yang jelas kenal kamu. Dia lagi sayang-sayangnya sama dirimu, lagi respect-respectnya, lagi kayak peduli gitu, lagi kayak aku tuh khawatir sama keadaanmu, aku khawatir kamu tuh di sana gimana, apa kabarmu ya, apa kabarmu. Ya kepo juga sih sama kondisimu. Stalking kamu mungkin ya, dia ada nyari tahu kamu, saking keponya, penasaran. Bisa aja orangnya pasif, tapi aktif nyari tahu kamu. Oke. Bersiap juga ya secara mental menghadapi orang-orang yang penuh masalah, problematik ya. Zaman sekarang, apalagi November loh. November banyak memang orang problematik, orang bermasalah, banyak masalah. Tuh. Jadi kalau nanti ada orang bikin emosi, jangan terpancing emosi. Lebih kayak lihatlah dia, kasihanilah dia. Dia itu sebenarnya ada masalahnya, makanya dia bertingkah itu ya. Jadi kalau ada nanti keluarga, saudara, teman atau siapa seseorang itu memancing-mancing kamu marah, memancing kamu emosi, jangan terpancing. Mending kasihani dia. Kasihani seseorang itu. Sebenarnya banyak masalah di hidupnya. Makanya dia bertingkah, dia bikin gara-gara. Ya udah, itu faktanya. Oke. Nanti juga muncul trauma-trauma masa lalu ya. Nanti muncul trauma-trauma yang sudah berlalu. Kayak misalnya, aku sudah gak percaya cinta. Apa itu cinta? Cinta pernah membuat aku kecewa, bla bla bla. Padahal itu trauma sebenarnya. Oke. Atau aku gak bisa lagi percaya dengan siapapun. Aku gak bisa yakin lagi dengan siapapun. Ya karena trauma kan. Trauma di masa lalu. Pernah ada luka banget di hatimu. Tapi jangan gitu-gitu terus ya. Harus apa ya, healing. Sembuhkan luka batinmu, sembuhkan traumamu. Meskipun ya trauma itu susah juga sembuhnya, atau bahkan gak bisa. Luka itu bisa kering tapi ada bekasnya. Luka itu seperti itu. Trauma seperti itu, ada luka kan, kering tapi ada bekas ya. Cuma pelan-pelan kayak ya udah mengikhlaskan.
supaya energimu itu lebih positif, ya. Supaya energimu bisa narik hal-hal lebih baik, kayak gitu. Oke. Terus lihat lagi ya. Oke. November ya. Jaga kesehatan. Mulai dari hal sederhana. Mulai dari hal simple. Contohnya minum air putih, ya kan? Jangan lupa minum air putih. Ya, minum air putih yang cukup ya. Minum air putih yang cukup untuk kesehatanmu. Itu sih. Kalau kurang minum air putih, nanti nggak fokus. Kalau kurang minum air putih, nanti nggak konsentrasi gitu. Jadi ya banyak, lebih kayak cukup lah minum air putih ya. Ya, minum air putih sesuai kesehatanmu, karena itu perlu ya. Oke. Terus November ini hati-hati energi mut-mutan, ya. Jaga mood kamu. Jangan apa-apa ke bawah mood. Hari ini nggak mood, bukan berarti malas ya. Atau besok nggak mood, ya bukan berarti malas lah. Harus profesional. Kalau ada kegiatan lakukan, kalau ada kerjaan lakukan, gitu. Terus November. Ya kamu juga nanti hadapi orang-orang mudian gitu. Kamu nanti hadapi sih. Ada orang-orang mut-mutan. Misalnya si ini kok wajahnya jutek banget ya. Si itu kayak wajahnya bete gitu. Ya mungkin dia nggak mood. Tapi orang kayak gitu mending jaga jarak deh. Masa kita meladeni moodnya doang ya. Karena hidup ini harus profesional ya, harus terus berjalan. Hidup harus terus maju, nggak gitu-gitu terus ya. Nggak hanya mood. Oke. Sekarang ada pesan tentang banyak bergerak ya. Bergeraklah. Bisa kayak bergerak untuk kesehatan fisik, mental. Bergerak bisa tentang olahraga. Bergerak bisa tentang bertindak, bekerja, berusaha. Ya, terutama demi uang, demi sesuatu, menjadi impian dan cita-citamu. Kamu harus bergerak, harus bertindak, gitu. Ya, meskipun nggak mudah, nggak gampang. Tapi daripada diam aja, ngapain diam aja. Oke. Makanya harus ini ya, berusaha melakukan sesuatu supaya ada perubahan di hidupmu ya. Oke. Kalau mau tenang, tenang ini bisa apa ya? Ya bisa bikin fokus juga. Bisa bikin konsentrasi. Jadi kalau ada kamu memikirkan sesuatu, mengusahakan sesuatu, coba tenang. Supaya fokus, supaya konsentrasi ya. Oke? Hidup ini dibawa enjoy aja sih. Dinikmati. Kalau ada suka padamu, ya syukuri itu, ya kan? Kalau ada nanti mencintaimu, menyayangimu, ada beberapa jatuh cinta padamu, ada beberapa menyukaimu, ya bersyukur aja. Kamu tuh berhak bahagia gitu. Bukan berarti merespon orang-orang itu ya. Oke? Pintar-pintar batasi diri, pintar-pintar mengendalikan diri, ya. Ini dia. Karena hal-hal datang ke hidup kita. Bisa ujian, bisa cobaan, bisa juga godaan. Jadi jangan dikit-dikit tergoda.
aku tergoda. Jangan dikit-dikit tergoda, terpengaruh, terdistraksi dengan hal-hal negatif, ya. Ya termasuklah orang-orang memancing emosimu. Jangan dikit-dikit terpengaruh. Ingat, hidupmu ada tujuan. Tujuanmu apa? Fokusnya ke sana, ya. Oke, sekarang ini ada huruf K, ada R, B, S, Z, A, W, T, G, U, D, N, Y, M, C, I, P, L. Itu ya. Kalau di kartu ada Gemini, Pisces, Leo, Scorpio, Cancer, Aries. Oke. Pisces ya. Ini ada Taurus, Scorpio, Pisces, Aquarius, Sagittarius, Libra, Gemini, Aries. Mei, Juli, Januari, Juni, September, Februari. Ada Desember, Agustus. Ya kan? Ya. Sampai sini dulu. Ini berapa saja yang cocok. Bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih sudah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dadah.